warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keseimbangan permintaan dan penawaran, di mana keseimbangan ini terjadi jika adanya kesepakatan antara konsumen yang akan membeli dengan produsen yang akan menjual suatu produk, baik berupa barang maupun jasa. Terus kesepakatan itu meliputi kesepakatan antara harga per satuan unit dengan jumlah suatu barang atau jasa yang ditransaksikan tersebut. Jadi untuk syarat keseimbangan ini yaitu adanya kesepakatan. Baik itu dari produsen maupun konsumen. Terus yang kedua adalah adanya jumlah dan harga barang atau jasa yang menjadi transaksi. Jadi sesuai dengan persyaratan ini, maka keseimbangan terjadi ketika tujuan dari masing-masing pihak itu terpenuhi, baik dari produsen maupun konsumen, atau kita bisa dilihat kuantitas atau permintaan, penerimaan dan permintaan adalah sama. Di sini kita dapat lihat contoh soal yang akan membahas keseimbangan permintaan dan penawaran, di mana pada soal ini kita dapat melihat fungsi dari penawaran P sama dengan 1/2 Q ditambah 2, sedangkan fungsi dari permintaan adalah P sama dengan minus Q ditambah 5, di mana fungsi ini kita telah mempelajari pada pertemuan sebelumnya dan di mana untuk fungsi dari penawaran materi sebelumnya kita lihat pada bagian ini. Di sini fungsi penawaran sebelum kita mencari berapa nilai atau besar dari Q dan nilai dari price-nya atau harganya, yaitu ini fungsinya. Jadi langsung saja ini kelanjutannya. Pertama-tama kita mungkin bisa mencari harga atau kuantitas dari yang sini adalah penawaran itu sendiri. Oke, kita mulai dari mencari harga dan kuantitas dari penawaran. QS ditambah 2. Untuk mencari harga, maka kita mengasumsikan Q sama dengan 0. Seperti yang minggu lalu itu Q sama dengan 0. Jadi 1/2 dikali 0 ditambah 2. Jadi kita memperoleh harga untuk penawaran adalah 2. Terus selanjutnya kita mencari Q atau kuantitas dari penawaran. Q kalau kita lihat di sini 1/2 P dikurang 2. Dan jika kita mencari Q, maka kita asumsikan bahwa P sama dengan 0. Jadi langsung saja 0 dikurang 2 sama dengan Q minus 2 bisa dibagi dengan 0,5 atau bisa kita kalikan saja nilai 2 ini dengan minus 2. Jadi kita kalikan aja ya. Kali 2 sama dengan Q adalah minus 4. Kita memperoleh kuantitas untuk penawaran adalah 4. Jadi kalau mau cari titiknya ini untuk Y-nya adalah 0 dan P-nya adalah 2. Di sini Q-nya adalah minus 4, terus P-nya 0. Ini adalah kita sudah memiliki 2 titik untuk garis penawaran. Selanjutnya kita ke permintaan. P sama dengan minus Q D ditambah 5. Jadi untuk mencari P-nya selanjut lagi diasumsikan Q itu adalah 0. Jadi minus 0 ditambah 5. Minus dikali 0 sama dengan minus 0. Minus 0 ditambah 5 sama dengan minus 0 ditambah 5 sama dengan 5. Jadi kita memperoleh nilai P-nya adalah 5. Jadi untuk titiknya adalah 0,5. Terus untuk mencari nilai Q-nya kita
minus Q, kita di sini minus Q sama dengan P dikurang 5. Karena 5 ini dipindahkan ke sebelah jadi menjadi minus. Terus diasumsikan bahwa P itu sama dengan 0. Maka minus Q sama dengan 0 dikurang 5. Jadi Q sama dengan 5. Minus tambah ketemu dengan minus sama dengan, kita langsung coret saja. Kita memperoleh kuantitasnya adalah 5. Jadi untuk menentukan titiknya 5,0. Kita telah memperoleh titik untuk garis permintaan dan penawaran. Selanjutnya kita mencari titik untuk keseimbangan permintaan dan penawaran, di mana sesuai rumus sebelumnya QS sama dengan QD atau sebaliknya. Dan karena kita di dalam soal ini yang diketahui adalah price-nya atau harganya, maka rumus memperoleh titik keseimbangan antara penawaran dan permintaan bisa juga seperti ini. Kuantitas penawaran sama dengan kuantitas permintaan. Begitu pula dengan harga penawaran sama juga dengan harga permintaan. Terus selanjutnya kita cuma memasukkan fungsi dari permintaan dan penawarannya mulai dari 1/2 Q. Di sini kita sudah tidak menggunakan S dengan D-nya karena ini cuma melambangkan permintaan atau cuma melambangkan penawaran, tetapi untuk di bagian sini sudah tidak digunakan. Ditambah 2 sama dengan minus Q ditambah dengan 5. Jadi kita ini Q menyeberang ke sebelah dan 2 juga menyeberang ke sebelah atau dibilang ditukar. Jadi minus 1/2 Q ditambah Q sama dengan 5 dikurang 2. Jadi 1/2 ditambah dengan Q sama dengan ini 1/2, ini juga termasuk 0,5. Jadi kita tambahkan dengan 1, maka 1,5 Q sama dengan di sini 5 dikurang 2 sama dengan 3. Q dibagi dengan 1,5 sama dengan 2. Sampai sini kita memperoleh titik dari titik Q, kuantitas dari titik keseimbangan. Terus selanjutnya kita mencari price-nya atau harganya. Untuk mencari price-nya kita sebaiknya memilih fungsi yang paling sederhana yang mudah untuk dijumlahkan. Maka saya akan lebih memilih fungsi dari permintaan ini. Jadi P sama dengan minus Q ditambah dengan 5. Maka kita akan substitusikan nilai Q ini ke fungsi dari permintaan. Jadi P sama dengan minus 2 ditambah 5. P sama dengan minus 2 ditambah 5 sama dengan 3. Jadi kita memperoleh nilai harga sama dengan 3. Selanjutnya kita akan bergerak menggambar kurva keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Seperti ini ya. Sebelumnya kita tahu bahwa isinya adalah fungsi dari penawaran, yaitu titik untuk P-nya. Titik untuk P-nya adalah 0,2. Dianggap saja di sini adalah 2. Jadi 0 di sini. Terus Q-nya adalah minus 4,0. Sini 1, 2, 3, 4. Sini minus 4. Terus untuk permintaannya kita memperoleh titik pertama itu 0,5. Jadi kita di sini 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya di sini 5,0. 1, 2, 3. 5,0. Kita langsung saja bisa gambar, atau kita menentukan titik keseimbangannya terlebih dahulu. 2,3 untuk kuantitasnya adalah 2, atau titik keseimbangannya bisa 2,3. Ini adalah titik keseimbangannya. Jadi 2, kita lihat 2,3. 3. Jadi
menghubungkan antara garis dari permintaan dan penawaran melalui titik permintaannya. Apakah betul-betul garis tersebut? Oh, ternyata betul. Garis permintaan dan penawaran bertemu di angka 2,3 atau di titik ini adalah titik keseimbangan, biasa dilambangkan dengan E. Jadi untuk kurva keseimbangan permintaan dan penawaran telah selesai seperti ini. Kita akan membahas tentang elastisitas permintaan dan penawaran, di mana elastisitas adalah kepekaan atau lebih tepatnya adalah kepekaan terhadap sesuatu, baik itu berupa kuantitas maupun harga suatu produk maupun jasa. Terus elastisitas ini secara garis besarnya terbagi 3 seperti ini, di mana untuk elastis itu tingkat kepekaannya adalah tingkat kepekaannya tinggi. Jadi di sini kita dapat lihat elastis atau bisa juga E disimbolkan dengan E juga, E lebih dari 1. Terus inelastis itu tingkat kepekaannya itu kurang atau rendah. Jadi elastisitasnya itu E kurang dari 1. Dan yang ketiga adalah unitary elastis atau tingkat kepekaannya itu seimbang. Jadi E sama dengan 1. Kita dapat lihat untuk kurva permintaan elastis adalah landai. Kita bisa lihat ini landai. Sedangkan untuk inelastis dia itu curam seperti ini. Sedangkan untuk unitary elastis dia itu seimbang seperti ini. Kalau bisa dibilang tercipta sudut siku-siku. Terus untuk penawaran bagian elastisnya dia juga seperti ini. Dia akan landai seperti ini. Terus untuk inelastisnya dia seperti ini. Dan unitary-nya dia seperti ini. Oke. Kita bisa lihat perbedaan antara kurva permintaan dan penawaran yang berkaitan dengan harga. Di sini kita berkaitan dengan harga, ya, sama-sama. Selanjutnya, kita akan lanjut pada contoh soal untuk elastisitas. Di mana untuk elastisitas ini sendiri terbagi atas beberapa jenis, yaitu elastisitas titik, elastisitas busur, elastisitas tetap, dan terakhir adalah elastisitas silang. Kita akan mencari satu persatu dari jenis elastisitas yang saya sebutkan tadi. Untuk soalnya, di sini ada contoh dari permintaan, ya. Soal dari contoh permintaan, di mana ketika harga suatu HP adalah 5, maka kuantitas atau permintaan terhadap HP tersebut adalah 3. Dan ketika harga suatu HP itu turun, maka permintaan HP tersebut naik menjadi 5. Begitupun juga dengan jika harga HP turun menjadi 1, maka permintaan naik juga sampai kuantitasnya 7. Jadi untuk pertama kita mencari elastisitas titik. Dimana untuk mencari elastisitas rumusnya adalah P dibagi Q. Jadi kita lihat di sini langsung saja P ini P5 sini ya. Pertama langsung saja 5 dibagi 3 sama dengan 1,67. Jadi maksud dari 1,67 ini dimana jika terjadi perubahan 1% harga akan mengubah 1,67% permintaan. Jadi jika ini berubah 1%, maka akan mempengaruhi jumlah dari permintaan sebanyak 1,67. Terus selanjutnya kita mencari 3 bagi 5 dan seterusnya. Jadi kita terus untuk mencari elastisitas busur. Untuk mencari elastisitas busur adalah P1 ditambah dengan P2
Begitupun dengan kuantitasnya, kuantitas 1 ditambah dengan kuantitas 2. Kita masih menggunakan soal yang sama. Di sini untuk P1-nya adalah ini. P1, sini P2. Sini kuantitas 1, di sini kuantitas 2. Untuk mencarinya, P1 adalah 5 ditambah dengan 3 dibagi 3 ditambah dengan 5. Jadi sama dengan 8 dibagi 8 sama dengan 1. Begitupun selanjutnya. Kita lihat di sini 1 harganya masih ada. Jadi untuk mencari sesi ini, maka P3 ini dijadikan 1. Atau kalau bisa dibilang ini P1 adalah harga sebelumnya, sedangkan P2 ini adalah harga setelah perubahan. Jadi untuk ini adalah P1 harga sebelumnya ditambah dengan harga setelah perubahan adalah 3 ditambah 1 dibagi dengan kuantitas sebelumnya ditambah dengan kuantitas setelah perubahan. Jadi di sini kita jumlah 4 bagi 12. 4 bagi 12 sama dengan 0,3. Jadi kalau di sini ya contohnya, setiap perubahan harga 1%, maka di sini 1%, maka akan mengubah kuantitas permintaan sebanyak 1% juga. Jadi ini termasuk unitary elastis untuk yang ini. Sedangkan di sini setiap perubahan 1% harga maka mengubah 0,3% kuantitas permintaan. Jadi kita lihat di sini ternyata elastisitasnya adalah 0,3 di bawah 1. Jadi dia termasuk inelastis. Jadi yang di sini termasuk inelastis. Salah. Perubahan 1% mengubah price, mengubah 0,3% kuantitas permintaan. Oke. Terus untuk selanjutnya mencari elastisitas tetap. Selanjutnya elastisitas tetap, di mana elastisitas tetap rumusnya adalah EDP sama dengan turunan dari Q dibagi dengan turunan dari P atau harga dikali dengan harga per Q, kuantitas. Pertama-tama kita harus mencari turunan dari Q dan kita lihat soalnya. Ternyata soalnya ini masih dalam bentuk tabel. Ya, soal tabel seperti ini. Awalnya kita seharusnya mencari fungsinya terlebih dahulu karena soal sebelumnya sudah dalam bentuk fungsi. Ini soal sebelumnya dalam bentuk fungsi, jadi kita menggunakan soal ini saja dulu ya. Terus untuk elastisitas tetap kita menggunakan soal ini. Jadi turunan dari di sini adalah D, adalah permintaan. Jadi kita di sini kita fokus pada ini. Itu D. Fungsi dari permintaan. Jadi untuk mencari P-nya dulu karena di sini variabelnya D seperti ini. Turunan dari P dengan menggunakan variabel Q. Jadi ini dia. Variabel yang digunakan di dalam fungsi itu adalah Q. Jadi minus Q ditambah 5. Turunannya adalah minus dihapus karena dia tidak memiliki variabel. Terus Q adalah variabel itu sendiri, pangkat 1 dikalikan dengan sini 1. Q untuk Q sesungguhnya ini adalah Q minus Q ini sama dengan 1 minus 1 Q. Biasa juga ada pangkatnya 1 di sini. Jadi 5-nya dihapus, sisanya minus 1. Jadi turunan dari fungsi P adalah minus 1. Terus lanjut untuk fungsi Q-nya di sini kita lihat, maka dalam bentuk fungsi Q adalah seperti ini. P
cari fungsi turunan dari Q yang menggunakan variabel P. Jadi di sini P kurang 5. Seperti ini kan. Cok. Terus kalau diturunkan minus 5 dihapus, Q juga sisa 1. Jadi untuk turunan dari Q adalah 1. Selanjutnya kita mencari nilai dari P dan Q itu sendiri. Dan kembali lagi pada ini, ternyata kita telah memperoleh nilainya sebelumnya. P-nya itu 5 dan Q-nya juga adalah 5. Jadi lanjut kita masukkan ke dalam rumus. Ini fungsi turunan dari Q adalah 1 dibagi dengan minus 1 dikali dengan 5 dikali dengan 5 lagi. Jadi bisa dibilang 5 bagi dengan minus 5 sama dengan minus 1. Jadi elastisitas tetap yang diperoleh nilainya adalah minus 1. Atau bisa dibilang bahwa elastisitas dari fungsi permintaan P sama dengan QD ditambah 5 adalah konstan 1-1%. Selanjutnya elastisitas silang. Di mana fungsi dari atau rumus dari elastisitas silang adalah selisih dari kuantitas perusahaan X dibagi dengan selisih dari harga perusahaan Y dikali dengan harga perusahaan Y dibagi dengan kuantitas perusahaan X. Khusus untuk elastisitas ini, contoh kasusnya atau contoh soalnya ini terdiri dari dua perusahaan yang berbeda, di mana elastisitas silang menunjukkan elastisitas permintaan terhadap suatu barang dikarenakan harga barang lainnya berubah atau di barang-barang tersebut adalah barang substitusi atau barang pelengkap. Jadi di sini ketika perusahaan A akan menaikkan harga suatu produknya, maka akan mempengaruhi perusahaan B berkaitan dengan jumlah produk yang dapat mereka jual. Jadi atau langsung saja pada contoh soalnya. Nah, di sini kita dapat melihat contoh soalnya di mana kita memiliki dua perusahaan, yaitu perusahaan X dan perusahaan Y. Untuk perusahaan X itu tersendiri memiliki suatu produk di mana mereka menjualnya dengan harga 60 per satu unitnya, dan akan terjual atau jumlah dari permintaan yaitu 10, dan harga produk dari perusahaannya itu adalah 65. Tetapi ketika harga perusahaan Y menurun, harga produk di perusahaan Y menurun yaitu 55, maka untuk kuantitas perusahaan X akan mengalami dampak penurunan juga dengan harga yang sama. Sudah. Jadi di sini kita bisa lihat untuk elastisitas kuantitas, terutama adalah kuantitas dari perusahaan X bisa dicari QX per selisih dari PY dikali P per QX. Oke, kita cari selisih dari QX. QX itu 10 dikurang 8 dibagi selisih PY. PY adalah harga yang berubah yang mempengaruhi kuantitas dari perusahaan X. Jadi mulai dari harga 65 menjadi 55 dikali dengan PY. PY yang di sini adalah PY harga awal. PY 1 lah. PY harga awal. Jadi harga awal dari perusahaan Y adalah 65 dan dibagi dengan kuantitas
perusahaan X, kuantitas awal adalah 10. Ya, kita jumlahkan 2 dibagi dengan 10 dikali 65 per 10. Jadi langsung saja 2 dibagi 10 bisa 0,2 dikali dengan 6,5 sama dengan 1,3. Untuk elastisitas silang, yaitu elastisitasnya adalah 1,3, di mana yang artinya adalah jika terjadi perubahan 1% harga dari perusahaan Y akan mempengaruhi kuantitas dari perusahaan X sebanyak 1,3. Jadi kita memperoleh 1,3 untuk elastisitas dua perusahaan ini. Saya kira untuk materi hari ini cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.